Pesantren adalah institusi pendidikan yang sudah lama ada di Indonesia. Bahkan sejak zaman penjajahan dahulu, pesantren menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk mempersatukan bangsa dan mengusir penjajah dari tanah air. Nah, sudah sejak lama pesantren ada dan sampai saat ini kita bisa melihat berbagai macam perubahan yang ada dalam metode pendidikan pesantren. Sehingga muncullah sekarang istilah pesantren-pesantren modern. Seperti apa pesantren saat ini dan bagaimana melaksanakan metode yang ada pada saat ini? Kami akan mengajak Anda selama 30 menit untuk melihat kegiatan pesantren As-Siddiqiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan-Jalan Islami, hari ini saya ingin mengajak Anda ke sebuah pesantren yang berada di Kedoya, Jakarta Barat, yaitu pesantren As-Siddiqiyah. Siapa pimpinannya? Lihat dong. Wah, ini loh kayaknya tuh keren, ganteng sekali. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Di sini kita akan mengetahui atau ingin tahu lebih jauh apa sih kegiatan yang ada di pesantren As-Siddiqiyah ini. Kita langsung nanti akan berbicara dengan Kiai Nur dan juga beberapa guru yang berada di tempat ini. Ya sudah, langsung saja kita akan menjumpai Kiai Nur dan juga guru-guru pesantren As-Siddiqiyah. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Agus. Apa kabar, Kiai? Sehat, alhamdulillah. Silakan. Ya, baik, Kiai. Waduh. Ini Pak Yai kelihatan masih suka belajar masih membaca-baca kitab gitu. Ini kenapa, Kiai? Bukannya Kiai itu udah hatam? Ketika kita banyak masalah yang harus kita jawab, maka kita harus banyak baca. Karena ya kita menjawab soal-soal keagamaan itu kan tidak boleh ngawur. Nggak boleh ngarang, harus ada sumbernya dari mana, kalimatnya kayak apa. Nah itu perlu mukobalah, perlu bandingan kitab-kitab. Ini tidak hanya kitab satu, tapi ada 2-3 kitab di rumah lebih banyak lagi kitab yang harus saya baca. Jangan-jangan kok bawaannya cuma segini doang, apa ini isinya ini? Loh, justru itu Kiai. Kiai, jadi kan sekarang zaman modern, nggak perlu bawa banyak-banyak ya, yang penting ATM. Kiai, kita tuh pengen tahu lebih jelas lagi. Sebenarnya bagaimana sih metode pendidikan yang diterapkan di As-Siddiqiyah ini? Ya, jadi saya ini produk dari pesantren salaf. Pesantren yang sistem pendidikannya tidak klasikal, tapi perhalakoh-halakoh. Halakoh itu pesantren orang tua saya dulu. Kemudian dari situ saya ke Lirboyo. Saya juga pernah ke Curahkates, ke pesantren di Meranggen. Kemudian saya melanjutkan ke PTIG. Nah, dari bentuk pendidikan saya ini kemudian mewarnai terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok ini. Saya sadar betul bahwa pondok itu tujuannya adalah falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah Islam ini dulu tidak banyak berperang, karena orang kafir sudah banyak masuk Islam, maka kemudian turun satu ayat, sudah umat Islam jangan dipersiapkan jadi tentara semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah. Hendaknya ada sekelompok anak-anak muda, sekelompok generasi muda yang tafaqquh fiddin, yang mendalami ilmu pengetahuan agama. Dan pengetahuan agama itu tidak hanya sekedar tafsir, tidak hanya sekedar tauhid, tetapi seperti yang dikatakan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa yang namanya ilmu agama itu ya semua ilmu. Yang kedua, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar santri itu mampu memperbaiki keadaan masyarakat. Jadi tugasnya tidak hanya fisik, tapi jiwa.
Karena itu maka tugas santri itu tidak hanya ngaji saja, tapi ada mujahadah. Nah, tentang ngaji, tentang belajar ini ada dua metodologi. Atau metodologi salaf, yaitu face to face, bikin khalaqo. Diterjemahkan. Bahasa Inggris itu ternyata lebih cepat kalau mereka bikin khalaqo. Tadarusnya itu, belajarnya, ta'limnya itu tidak sekedar guru ngajar, tidak, tapi lebih banyak muridnya yang ngomong. Nah, itu saya ambil seperti orang ngaji itu, gurunya ada 5 orang, gurunya 1 orang. Dan ini tidak harus terikat oleh guru saja. Kakak kelasnya bisa ngajar mereka. Iya, betul. Betul. Sehingga apa? Sehingga produk daripada santri itu tidak hanya punya ilmu, tapi mereka punya metode how to teach. Bagaimana bisa memindahkan ilmu dari dirinya kepada orang lain. Iya. Itulah karena maka di As-Siddiqiyah ini saya formatkan sedemikian rupa. Ada pendidikan formal. Iya. Pendidikan formal itu ada Rodotul Afal, ada MI, ada Sanawiyah, ada Aliyah, ada perguruan tinggi. Jadi tahun 85 saya bangun di sini di pusatnya. Kemudian 8 tahun kemudian saya bangun di Batu Ceper, Asika 2. Itu lebih besar karena halamannya lebih luas. Kemudian saya bangun lagi di Kerawang. Kerawang itu kita bangun 3 pesantren As-Siddiqiyah, jadi 4, 3, 4, 5. Kemudian saya bangun di Serpong, di BSD. Itu ada pesantren As-Siddiqiyah ke-6. Ada As-Siddiqiyah 7 di Cijeruk. Karena di sana itu pesantren berbasis hafalin Quran, kitab salaf, bahasa Inggris, manajemen pendidikan, dan ilmu hikmah. Nah, bagaimana kita melihat sesuatu langsung ikut kita. Kalau begitu luar biasa ini. Ya. Kemudian yang ke-8 itu di Palembang. Iya. Kemudian yang ke-9 di Lampung. Kalau gitu, pendidikan formal itu adalah pendidikan ya di As-Siddiqiyah ini yang mulai dari Raudatul Aufal, TK, kemudian madrasah, ibtidaiyah, terus sanawiyah dan aliyah sampai perguruan tinggi. Nah, ada Ma'had Ali itu perguruan tinggi yang khusus mencetak kiai. Kiai itu nggak begitu saja, jadi host atau kiai nggak bisa. Lain jalurnya. Di sini sejak 9 tahun yang lalu As-Siddiqiyah saya wajibkan pertama bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Mengapa? Karena mereka tugasnya kan tugas akhir mereka berdakwah. Mereka memperbaiki keadaan masyarakat. Masyarakat yang no understand about Islam, itulah masyarakat yang kebanyakan bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena itu saya bikin Ma'had Ali di dalam Menteri Agama ini. Ma'had Ali yang mahasiswanya itu kalau sampai 4 tahun mereka di sini, mereka kita suruh mengerti bahasa Inggrisnya bagus, kita tugasin ke Amerika untuk berdakwah di Amerika. Setahun bisa dari sana untuk ngaji untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan antara Islam dan Barat. Dan itu pakai bahasa Inggris, nggak bisa pakai bahasa Madura. Baik, Kiai. Apa sih goals ataupun tujuan ya ataupun output dari pondok pesantren ini, Kiai? Versinya dari As-Siddiqiyah deh. Sebenarnya ingin menggolkan orang yang seperti apa sih? Keadaan Republik ini kan kita lihat betapa banyak pengangguran. Betapa banyak anak-anak yang setelah mereka berkeluarga, mereka butuh perlu terhadap hawaijul hayah, kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Tapi ternyata mereka kan tidak mendapatkan pekerjaan itu. Maka masyarakat kemudian berpikir mana pendidikan yang kira-kira menjanjikan untuk itu. Yang pertama. Yang kedua, bahwa mulai dari tingkat atas ke bawah, sekarang penyakit yang paling berbahaya mengenai moral, akhlak, itu diakui di mana-mana. Dan ketika kita bicara soal akhlak, ketika kita bicara soal moral, soal akidah, soal agama, maka only one, hanya pesantren yang bisa menjawab soal itu. Kemudian soal pekerjaan tadi, anak santri gak ada nganggurnya, Mas. Setidak-tidaknya jadi imam tahlil. Jadi anak-anak di pesantren itu mereka belajar ilmu ahwal. Jadi ilmu keadaan. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani bahwa yang namanya wujud kifayah, fardu kifayah itu tidak hanya membungkus mayit, tapi taswik, menciptakan pasar. Dengan pekerjaan-pekerjaan. Karena itu di pondok pesantren selalu ada
pendidikan skill. Nanti kita akan melihat di bagian-bagian Asdikia di mana ada pendidikan skill, pendidikan kemampuan, bahwa anak-anak kita didik untuk untuk belajar di tukang bakso, tukang sate, tukang mie, supaya siapa tahu mereka kalau berjuang di tengah masyarakat tidak bisa mengenai orang lain, tapi bisa menjadi owner yang baik untuk usaha-usaha yang ada di Indonesia ini. Pak Yai, ini tanpa mengurangi rasa hormat, minta kepada Pak Yai untuk bisa nemenin, lihat-lihat situasi keadaan di sini seperti apa. Sekaligus juga mengajak sahabat jalan-jalan Islami supaya lebih jelas nih. Inilah pondok yang saya bangun sejak 1985. Sekarang sudah berumur kira 26 tahun lebih dikit lah ya. Nah, itu mulai dari santri 1 orang. Nah, saya bisa lihat berkembang dan sekarang sudah menjadi 11 pondok pesantren di seluruh Indonesia, dan bahkan ada 63 cabang Asdikia yang dibangun oleh santri-santri Asdikia. Masya Allah. Nah, nanti Mas Agus saya kasih temen untuk menunjukkan gedung apa saja yang ada di pondok yang areanya mahal ini. Iya, 1 meter 14 juta ini. Dulu saya pertama beli 37.000 per meter. Nah, nanti Mas Sadri ini lulusan santri sini. Sekarang kita tugas untuk menjadi kepala SMP di sini. Nanti bisa jelasin tentang mana-mana gedung apa, fungsinya apa di sekitar Asdikia. Yang sekarang dihuni 1.100 orang di pondok ini. Ya, Gus, bagaimana Gus melihat sosok Kiai Nur ya? Kalau kita lihat kan mulai dari nol sekarang sudah memiliki sekian pesantren. Gus melihat seorang ayah seperti Kiai Nur seperti apa perjuangannya? Saya melihat dari sosok seorang ayah yang begitu pejuang keras dalam menegakkan syariat Islam yang ahli sunnah wal jamaah, mengembangkan Islam, bagaimana Islam di Indonesia ini bisa menjadi pioner seperti itu, bisa menjadi kesatuan dalam kebangsaan Indonesia, bisa menjadi pahlawan, karena kita mengetahui bahwa perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia dulu juga diikuti oleh ulama-ulama besar. Dan ini cita-cita Abah yang selalu terbesit bahwa pesantren Asdikia harus bisa mengeluarkan santri-santri yang bisa menjadi pahlawan-pahlawan negara. Gitu. Itu yang saya lihat perjuangannya bukan perjuangan kecil gitu. Itu. Nah, kemudian sekarang kan berarti tinggal meneruskan. Nah, tentunya Gus yang punya tanggung jawab ya untuk melanjutkan perjuangan Kiai Nur nih. Nah, bagaimana Gus melihat ataupun mencoba untuk mengembangkan pesantren yang sudah cukup besar ini? Ya, kalau kita melihat Sayyidina Abu Bakar ketika Fathul Mekah itu selesai, ketika Fathul Mekah yang lain bergembira, Sayyidina Abu Bakar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Karena melanjuti itu lebih berat dari membuat, begitu. Jadi buat saya juga saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena yang sudah ada merupakan perjuangan yang berat bagaimana kita memperluas yang ada gitu. Jadi ini suatu musibah yang harus saya kembangkan sedemikian rupa seperti itu. Dan memang punya niat untuk melanjutkan ini ya, sudah tidak harus untuk melakukan kegiatan sudah yang lain. Harus ada dari awal ketika saya disekolahkan ke Hadramut itu sudah jadi tujuan saya. Memang saya harus bagaimana mengembangkan pesantren Asdikia sesuai dengan tujuan Abah, membuat mencetak ulama-ulama untuk bangsa Indonesia. Mas Agus, ini adalah kegiatan anak-anak kita untuk memperdalam bahasa Arab. Ini biasa kita lakukan itu setiap ba'da subuh untuk melatih bagaimana muhadasah di Lughal Arabiyah ini berjalan. Dan ini pesertanya siapa aja? Peserta kita kelompokkan halakoh ini berdasarkan kemampuan masing-masing, berdasarkan level ya. Kemampuan ada yang dasar, menengah, dan tingkat mahir. Karena anak ini belajar kalau mungkin di sekolah umum itu jam 7 sampai setengah 1, kita istirahat sebentar, nanti ba'da asarnya itu ada madrasah diniyah. Nah itu
kurikulum yang pesantren. Jadi kolaborasi antara kurikulum formal dan kurikulum pesantren. Full harus mukim, itu sudah menjadi komitmen pesantren As-Siddiqah, walaupun ininya terdekat dari sini pun keluarga wakif yang ada di sini itu tetap bahwa harus tinggal 24 jam di sini. Mungkin kalau awal-awal itu boleh ya, orang tua nengokin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ntar lama-lama sebulan sekali, lama-lama tidak boleh sama sekali kecuali memang ada keperluan yang mendesak sekali. Jadi liburnya setiap setengah tahun aja, setiap 1 semester. Ketika dibincang apaan ardu bumi, apa hurikat, Libya misati karena berdirinya hari kiamat, zilzalah yang sangat guncangannya al-ard, tahriquha, yaitu menggoyangkan bumi, menggoyangkan al-ard, tahriquha, menggoyangkan al-ard, asyadidu, yang sangat al-munasibu. Saya masuk pesantren ini karena ingin mempelajari tentang kitab, bahasa Inggris, dan yang lain-lain yang belum tentu